Mata Rebecca membelalak kaget saat ia menyadari bahwa dirinya bisa menembus apapun. Dinding, pepohonan, bahkan manusia. Tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Kepanikan mulai menyelimutinya hingga pandangannya tertuju pada tubuhnya sendiri yang terkulai dramatis di bawah sebuah pohon di hutan lebat. Kebenaran yang mengejutkan pun menghantamnya. Ia telah meninggal dunia. Keadaan kematiannya terasa samar, diselimuti misteri. Hampir seketika setelah kematiannya, Rebecca muncul kembali sebagai arwah, terjebak dalam keadaan limbo, di antara dunia orang hidup dan orang mati. Ia memahami satu hal dengan jelas, ia tidak akan menemukan kedamaian sampai kasus kematiannya terpecahkan. Melayang di dekat lokasi kejadian, Rebecca melihat dua detektif, Bobby dan Chris, datang untuk menyelidiki. Namun, mereka tampak tidak fokus, bercanda alih-alih serius menangani kasus tersebut. Saat memeriksa tubuhnya, mereka menemukan angka-angka aneh terukir di tangannya, tetapi tak satupun dari mereka mampu memahaminya. Rebecca mencoba berteriak mengungkapkan kebenaran. Ia datang ke hutan sendirian untuk berkemah, tetapi apa yang terjadi setelah itu hanyalah kekosongan dalam ingatannya. Suaranya tak berguna, hilang di antara batas dunia hidup dan mati. Sementara itu, Bobby dan Chris tampak lebih tertarik bercanda dan membicarakan masalah pribadi daripada memecahkan kasusnya. Frustrasi melihat kurangnya kemajuan, Rebecca memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dengan tekad kuat, ia melayang ke kantor polisi dan menyelinap ke ruang barang bukti. Di sana, ia melihat sebuah cambuk aneh di antara barang-barang yang disita. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul. Ia melesat ke rumahnya dan menemukan foto dirinya bersama sahabatnya, Sarah, yang sedang memegang cambuk yang sama. Mungkinkah Sarah terlibat? Rebecca bergegas ke rumah Sarah, putus asa mencari jawaban, tetapi Sarah tidak dapat mendengar pertanyaannya. Dipenuhi amarah dan rasa tak berdaya, Rebecca meluapkan emosinya dengan menjatuhkan benda-benda di sekitar ruangan seperti poltergeist yang mengamuk. Suara berisik itu menarik perhatian saudara laki-laki Sarah, Jack, yang kemudian masuk ke kamar. Sarah berkata bahwa ia sangat terpukul atas kematian Rebecca karena mereka telah bersahabat selama 8 tahun. Kata-katanya terdengar tulus dan Rebecca menyadari bahwa Sarah tidak terlibat. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh tentang Jack. Karena penasaran, Rebecca mengikutinya ke kamar dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Jack, yang baru berusia 16 tahun, ternyata menyimpan kebencian mendalam terhadap perempuan. Sebuah kenangan muncul kembali. Rebecca pernah menggoda Jack dengan ringan. Mungkinkah hal itu membuatnya begitu tersinggung? Saat menyelidiki kamar Jack, Rebecca menemukan bukti-bukti memberatkan, barang-barang yang menghubungkannya dengan lokasi kejadian. Ia membawa barang-barang itu ke kantor polisi, tempat seorang petugas wanita yang cerdas, Detektif Hayes, sedang bekerja dengan tekun menangani kasus tersebut. Rebecca tak terlihat namun penuh tekad meletakkan barang bukti itu di hadapan Hayes. Di antara barang-barang tersebut terdapat sebuah controller game dengan angka-angka terukir di atasnya, angka yang sama dengan yang ada di tangan Rebecca. Mata Detektif Hayes membelalak saat potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Jack adalah kunci dari misteri ini. Saat Hayes bersiap menuntaskan kasus tersebut, Rebecca melayang di luar kantor polisi. Perasaan hangat dan damai menyelimutinya. Misinya telah selesai. Dengan cahaya lembut, wujud arwahnya berubah menjadi sinar dan perlahan menghilang. Kisahnya akhirnya berakhir. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam. Abaikan. 200 tahun, tekan suka, like. 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe dan bagikan. Selamanya, lakukan semuanya.